saya tahu pasti gini, kalau Anda tidak lari, orang akan hargai. Kalau Anda kabur, Anda kemanapun tidak akan tenang hidupmu. Saya kasih tahu. Anda pasti pilihannya cuma satu, pindah negara atau ganti wajah. Betul nggak? Daripada bunuh diri, hadapi. Bertanggung jawablah atas keputusan dan perbuatan kita. Kalau usaha kita bangkrut, nyalimu tidak boleh ciut. Orang gagal harus belajar. Supaya kita bangkit lagi. Orang yang sukses hari ini, mereka adalah orang-orang yang sudah melewati banyak kegagalan. Amin. Oh, saya orang yang paling banyak gagal. Mari bangkit lagi. Miliki tekad untuk menyelesaikan masalah kita. Jangan lari dari masalah. Selama Anda punya Tuhan, Dia sanggup menolong Anda. Amen. Tuhan itu bisa membuat mujizat yang membuat Anda terkesima. Satu tetes mujizat Tuhan mengubah segalanya. Apa yang manusia tidak bisa lakukan, apa yang mustahil bagi kita, apa yang buat kita terbatas, buat Tuhan itu sangat mungkin. Katakan amin. Dengar, ketika Anda menghadapi masalah, jangan mengandalkan manusia. Jangan pernah mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5 bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya kasih tahu, justru di saat tidak ada yang bisa menolong kita, kita akan belajar mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Dan hanya Dia yang satu-satunya bisa menolong kita. Itu pengalaman yang luar biasa, saya mau bilang. Loh, banyak saudara di sini yang pernah ngalamin di titik itu. Gak ada yang bisa bantu kamu, cuma mujizat Tuhan yang kamu perlu. Angkat tanganmu. Tuhan kita luar biasa, katakan Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Haleluya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yuk, pejamkan matamu, angkat tanganmu, bilang ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bayangkan semua persoalanmu dan katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang sakit berkata, aku percaya aku sembuh. Aku percaya aku yang bangkrut akan bangkit lagi. Aku percaya anak-anakku akan kenal Tuhan. Aku percaya rumah tanggaku akan dipulihkan. Aku percaya suamiku akan diselamatkan. Ayo katakan pergumulanmu, katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ketika Anda menghadapi masalah, lakukan bagianmu yang terbaik yang kamu bisa. Selebihnya, izinkan mujizat Tuhan yang bekerja. Belajar mengandalkan Tuhan. Kita hanya bisa melakukan yang kita bisa. Terlahir di keluarga yang miskin, yang gak punya fasilitas untuk pendidikan, apalagi kuliah. Banyak saya lihat anak-anak muda yang menyerah dan menyalahkan keadaan. Ya, saya lihat di Instagram, mereka suka komen-komen yang sangat negatif bilang gini, ya Ibu Heni mah kayaknya gak pernah susah hidupnya. Ya iyalah dia bisa ngomong gitu, soalnya dia kaya. Banyak yang negatif banget. Kita lahir di keluarga yang orang tua boro-boro bantu kita. Yang ada kita mesti ngidupin orang tua. Gak ada yang kuliahin kita, malah kita yang mesti hidupin papa mama. Banyak yang negatif dengan keadaan orang tua. Banyak yang nyerang orang tuanya di Instagram saya. Punya papa mama yang begini, punya papa mama yang begitu. Saya kasih tahu. Orang terlahir di keadaan miskin tidak membuat dia mati miskin kalau dia tidak menyerah. Ada orang-orang yang terlahir di keluarga broken home. Punya orang tua yang gak tanggung jawab. Jadi anak yang dibuang. Apa yang terjadi? Banyak anak-anak muda yang malah merusak dirinya dan menghancurkan masa depannya. Berpikir gini, orang tua gue aja gak peduli gue, ngapain gue peduli hidup gue? Ngerusak dirinya sendiri. Alasannya apa? Saya dari keluarga broken home. Yesaya 49 ayat 15 kita baca sama-sama. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan bilang gini, sekalipun seorang mama yang mengandung anaknya bisa lupa sama bayinya, aku tidak akan melupakan engkau. Luar biasa. Saya pernah ngomong gini sama teman saya. Gue gak kebayang ya, ada mama yang bisa lupa sama anaknya sendiri yang dia kandung 9 bulan. Kenyataannya ada.
Tapi Tuhan bilang ini, aku tidak akan melupakan engkau. Sekalipun orang tuamu meninggalkan kamu, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amen. Tuhan gak akan pernah lupa sama kita. Karena itu apapun keadaanmu hari ini, sekalipun kamu lahir di keluarga miskin, tanpa fasilitas, mau kuliah aja susah, jangan nyerah. Saya percaya dengan pepatah yang berkata, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Keadaan kita tidak akan menentukan masa depan selama kita masih punya pengharapan. Katakan amin. Pegang baik-baik Yeremia 29 ayat 11 yang berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Pengharapan kita kepada Tuhan dan semangat yang tidak kenal menyerah adalah kendaraan kita untuk mencapai kesuksesan. Katakan amin. Saya percaya bahwa gini, gak semua orang beruntung lahir di keluarga yang harmonis, punya orang tua yang baik dan tanggung jawab. Gak semua orang punya orang tua yang bisa jadi teladan, yang pernikahannya baik-baik saja. Gak semua orang terlahir di keluarga yang semua serba ada. Tapi semua itu tidak menjadi penghalang buat kita punya masa depan yang penuh pengharapan. Amen. Saya udah khotbah bolak-balik cerita tentang apa yang saya lalui di hidup saya. Umur 10 tahun ditinggal orang tua. Saya harus berjuang buat hidup saya meskipun hancur-hancuran. Saya tahu apa yang saya omongin. Rusak dini. Tapi saya